Om Swastiastu. Halo, saya Igusti Putu Oka Sugiarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah kita mengetahui definisi pajak, rasanya tidak lengkap kalau kita belum tahu fungsi pajak itu sendiri. Secara umum, pajak dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi ini berfungsi sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam sosial ekonomi. Selanjutnya fungsi stabilitas, yaitu untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Selanjutnya yaitu fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Selanjutnya jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh ini pajak yang dikenakan atas penghasilan baik secara individu maupun instansi atau badan usaha. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak ini dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau untuk mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang keempat yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan surat dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pajak bumi bangunan atau PBB. Pendapatan pajak juga dialokasikan untuk kepentingan negara. Salah satu contohnya yaitu untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan lain-lain. Pendapatan dari pajak dapat menopang kedaulatan rakyat dalam praktek bernegara dalam penyelenggaraan negara kedaulatan. Sebuah negara bisa diartikan kemampuan sebuah negara untuk mengelola negaranya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan bunyi Pancasila sila ketiga yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena dengan kita bersatu untuk selalu membayar pajak, kita juga dapat membantu negara dalam melaksanakan pembangunan agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju. Maka daripada itu, kita sebagai orang bijak harus taat bayar pajak. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.